Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Canti dengan NIM 05086. Saya akan jelaskan mengenai fungsi nesif, countif, dan grafik pattern. Langsung saja simak videonya. Oke. Sebelum masuk kepada pembahasan kita kali ini, kita memiliki tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Yang kedua, untuk memahami apa sih fungsi netlif, countif, serta grafik pattern itu. Nah, yang ketiga, yaitu menyajikan data secara visual yang mudah dipahami. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu nested if. Nah, nested if ini adalah pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if lainnya yang memungkinkan program atau spreadsheet untuk membuat keputusan berdasarkan beberapa kondisi yang saling terkait dan berurutan. Ini digunakan untuk menguji beberapa kriteria secara bertingkat dan menghasilkan hasil yang berbeda untuk setiap kondisinya. Nah, nested if ini memungkinkan penentuan hasil yang lebih kompleks dan terperinci dibandingkan dengan hanya menggunakan satu if saja. Dan juga sangat berguna dalam skenario di mana beberapa kondisi ini perlu diperiksa secara berurutan sebelum tindakan tertentu itu diambil atau keputusan tertentu itu diambil. Contoh, di sini saya sudah mempunyai 20 data nilai siswa dari nilai mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama. Nah, di sini terdapat nilai akhir atau rata-rata dari berbagai nilai mata pelajaran. Nah, untuk menentukan dia ini lulus atau tidak, di sini ada beberapa kriteria, yaitu kriteria nilai akhir, kriteria sikap, dan juga kehadiran. Nah, yang dinamakan fungsi netlif itu adalah di sini, teman-teman. Sini. Ini kan ada fungsi if, dia ditumpuk lagi dengan fungsi if, ditumpuk lagi dengan fungsi if. Nah, fungsi if ini adalah kriteria dari setiap syarat status. Ini di sini. Nah, jika rumusnya sudah dimasukkan, maka nanti di status 2 ini dia dapat muncul dia lulus atau tidaknya. Gitu. Nih, pada nilai MIA dia mempunyai nilai akhir 77,5, sedangkan sikapnya 50 dan juga kehadirannya 50. Jadi, status MIA dinyatakan tidak lulus secara sikap. Gitu. Oke, Selanjutnya adalah COUNTIF. Nah, COUNTIF ini adalah fungsi pada aplikasi seperti Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam sebuah rentang data yang memenuhi satu kriteria tunggal saja. Nah, fungsi ini sangat berguna untuk menganalisis data, misalnya menghitung beberapa kali sebuah kata muncul dalam daftar atau berapa banyak angka yang lebih besar dari nilai tertentu dalam sebuah kolom. Nah, contoh. Di sini, di data tadi, ini terdapat status 1. Status 1. Status 1 ini, si Mia dinyatakan lulus dikarenakan nilai akhir Mia adalah lebih besar dari 75. Nah, di sini rumus if itu adalah nilai MIA, nilai akhir MIA, dinyatakan lulus jika lebih besar dari 75. Nah, dikarenakan di sini nilai MIA itu lebih besar daripada 75, artinya nilai MIA atau status MIA itu lulus.
gitu. Selanjutnya yaitu adalah grafik batang. Nah, grafik batang adalah representasi visual data menggunakan batang persegi panjang dengan lebar yang sama di mana panjang atau tinggi batang itu sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Nah, grafik ini digunakan untuk membandingkan nih nilai antar kategori secara efektif dengan batang yang bisa disusun secara vertikal maupun horizontal. Nah, untuk membuat grafik batang di Excel ini, kita tentunya harus mempunyai data terlebih dahulu ya. Lalu, jika kita sudah memiliki data, kita blok data tersebut, lalu klik Insert, lalu pilih jenis grafik batang. Nah, seperti contoh ini ya, teman-teman. Pada step pertama, kita tentunya harus mempunyai yang namanya data. Nah, data ini diperoleh dari nilai rata-rata nilai akhir dari data yang 20 siswa tadi ya, teman-teman. Nah, ini saya mau membuat grafik batang rata-rata nilai mata pelajaran. Nah, step pertama kita harus blok dulu data yang kita punya. Setelah itu kita klik insert, lalu kita pilih ini teman-teman, di chart. Di chart ini kita bisa memilih berbagai diagram, mau diagram batang, mau apapun itu ya. Nah, di sini karena kita temanya membuat grafik batang, jadi kita pilih yang ini. Ya, ini diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bye-bye.